Assalamualaikum, balik lagi bersama aku Neri Agustin. Setelah sekian lama aku nggak bikin video dan alhamdulillah sekarang aku ada mood buat bikin video. Dan ini pun kayak nggak diniatin gitu ya. Jadi ya udah, mumpung aku lagi gabut banget, nggak ada kerjaan jadi aku kerjanya sekarang di rumahnya selama 1 bulan. Dan bingung dong, aku di kosan mau ngapain, soalnya aku belum mudik. Dan aku terpikir tuh buat bikin video karena aku baru sadar juga kalau aku tuh punya channel YouTube gitu. Wow, channel YouTube yang subscribernya baru minus banget ya. Tapi nggak apa-apa, ini buat sharing aja, barangkali kalian juga ada yang sepemikiran sama aku. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan perjuangan aku ketemu doi pas lagi di Secata. Perjuangan pahit manisnya tuh kayak gimana, pokoknya kalian jangan dulu skip videonya. Tapi sebelum aku mau menceritakan perjuangan aku dulu pas ketemu sama doi itu gimana, kalian harus nonton dulu videonya karena aku udah videoin ini 1 tahun yang lalu dan masih ada videonya kan, masih aku simpan. Nah, jadi sekarang sebelum aku menceritakan lika-liku pahit manisnya aku ketemu sama doi pas lagi di Secata tuh gimana, kalian harus nonton dulu videonya.
kalian nonton videonya, maaf banget tapi ya kalau misalkan itu durasinya kecepatan, karena emang aku tuh belum hafal banget dalam hal mengedit video, dan aku belum tahu gimana sih caranya ngedit video. Yang penting aku tuh nyambungin aja gitu yang penting ya. Nah, sekarang aku bagian untuk menjelaskan secara detailnya perjuangan aku dulu pas lagi mau ketemu doi pas masih di Secata. Nah, jadi ceritanya tuh gini. Tahun 2019 pas hari Rabu itu kan hari Idul Adha, tanggal 5 Juni 2019 pas hari Idul Adha. Nah, sebelumnya kan emang doi itu pegang HP seminggu sekali, yaitu hari Minggu. Jadi kita tuh kontekan cuma seminggu sekali, yaitu hari Minggu dari pagi sampai sore kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu kan pas hari Minggu tuh doi bilang kayak gini, katanya, kamu bisa kesini, kamu bisa jenguk aku, kamu bisa besok aku kesini nanti, tapi kalau udah Lebaran katanya bisa. Nah, aku mikir dong, gimana sih Lebaran, masa iya sih aku pas hari raya Idul Fitri pergi ke tempat yang lain gitu. Bukannya kan kalau misalkan kita lagi Idul Fitri itu kan kumpul keluarga kan, lagi rame-rame di rumah, lagi rame-rame silaturahmi kan. Masa aku harus pergi buat datengin doi? Nah, aku juga kan di situ bingung untuk minta izinnya ke orang tua aku gimana kan. Nah, pertama aku mikir tuh, ya udah aku minta izin tuh sama mama kan. Aku ngomong sama mama aku, "Ma, aku mau ke Bandung ya nanti pas hari Lebaran abis sholat Idul Fitri," kata aku. Mama aku nanya, "Mau ngapain? Kan itu Idul Fitri tuh nggak ada mobil, nggak ada gini. Pokoknya namanya orang tua kan pasti mengkhawatirkan anaknya." Nah, terus aku jelasin nih, "Ma, aku mau ke Bandung tuh mau ketemu sama doi gitu kan. Ya udah kamu ngomong aja sama bapak kamu, kalau sama bapak kamu dikasih izin ya udah kamu boleh berangkat gitu. Tapi kalau sendiri mama itu nggak bakalan izinin kamu kalau kamu sendiri." Nah, terus aku bingung kan di situ. Ya udah, aku minta izin tuh sama bapak aku kan. Nah, aku minta izin, "Pak, aku mau ke Bandung ya nanti pas hari Lebaran," kata aku kan. Nah, di situ bapak aku ngomel-ngomel pokoknya panjang lebar. "Kamu tuh cewek gini, masa mau pergian sendiri?" katanya kan. Nah, aku mikirnya kayak gini, aku udah dewasa, aku bisa gitu sendiri kemana-mana, aku bisa mandiri gitu kan. Tapi kalau pemikiran orang tua kan beda lagi kan. Meskipun kita udah merasa mandiri, tapi orang tua tuh menganggapnya kita tuh masih anak kecil gitu kan. Nah, terus gak dikasih izin tuh sama bapak aku. Aku bingung ini gimana. Terus aku coba aja ya ngomong sama saudara aku, namanya Dea Yuni. Dia bener-bener, nih aku liatin fotonya di sini, bener-bener teman aku yang bukan teman sih, itu mah sahabat dari kecil, pokoknya love you buat kamu. Nah, kan aku ngomong tuh sama saudara aku ngomong kayak gini, "Neng, mau gak sih kamu ikut sama teteh nanti pas hari Lebaran?" Terus dia nanya, "Mau kemana emangnya teh?" gitu. "Ke Bandung," kata aku kan. "Berdua doang?" "Iya, berdua, soalnya aku mau temui itu doi aku," kata aku kan. Ya dia mah mau aja, cuma katanya teteh harus bilang sama ibu aku, katanya. Ya udah aku bilang. Nah, terus dikasih izin tuh, cuma aku di situ belum dikasih izin sama bapak aku tuh. Nah, setelah itu aku langsung ngomong lagi kan sama bapak aku, "Pak, aku mau ke Bandung ya, jadi ya udah beli tiket," kata aku kan. Soalnya kalau misalkan ngomongnya belum beli tiket pasti nggak bakal dikasih izin gitu ya. Jadi aku ngomongnya, "Aku mau beli tiket, udah beli tiket," kata aku. "Gimana aku udah gini kan," kata aku. "Ya udah, tapi kamu jangan sendiri," katanya, "cari temen kayak siapa," katanya. "Enggak kok, aku sama si Neng Dea," kata aku kan gitu. "Sama teman aku itu si Neng Dea." "Oh ya udah, kalau sama si Neng mah jadi bapak aku tuh kalau aku kemana-mana terus aku sama si Neng Dea itu pasti diizinin mau sejauh apapun gitu." Nah, udah tuh aku udah dapet izin dari mama, dari bapak gitu kan. Nah, pas hari Lebaran itu aku sholat Idul Fitri bareng ya sama keluarga ya.
salam-salaman biasa. Nah aku berangkat dari Pangandaran tuh jam 12 siang. Aku dianterin sama saudara aku ke Cikatomas. Itu kan rumah aku kan perbatasan antara Pangandaran sama Tasikmalaya. Jadi aku dianterin tuh ke Cikatomas. Terus gak ada posisi kan namanya hari H Lebaran, pasti yang namanya bis itu susah, emang bener-bener susah banget. Dan aku bingung nih gimana, udah makan keretanya tuh berangkat jam 18 kalau nggak salah, jam 18 iya. Terus aku bingung dong, belum dapat bis kan, udah mau aku nunggu lama banget tuh, bener-bener gak ada bis satupun. Sampai aku ke amang-amangnya ya nanyain, amang ada bis enggak ke Tasik, kata aku mau ini. Gak ada neng, namanya juga hari H Lebaran ya, semua juga bakalan libur. Nah disitu aku udah down banget, ya ampun ini gimana, mana udah beli tiket kan, kalau misalkan aku gak berangkat tiket hangus kan sayang uangnya gitu kan. Nah abis itu ada tuh travel, tiba-tiba ada travel yang kecil lah gitu ya, mobil kecil. Terus aku ya terpaksa aja naik travel gitu ya. Udah aku naik tuh sama saudara aku kan, udah berangkat jam 12 lebih lah, jam 1-an gitu. Dan bener-bener itu si amang travelnya kayak mau ngajak kemana ya, mau ngajak ke neraka gitu bawa mobilnya. Ya ampun, udah mah jalan Tasik tuh belok-beloknya Masya Allah banget, ditambah si emangnya bawa mobilnya, aduh. Pokoknya udah di situ sama saudara aku udah kayak mau, aduh ya ampun ini mau ke Bandung nih kayak gini banget kata aku ya. Nah terus udah tuh nyampe ya aku ke Tasik tuh, ke Terminal Indihiyang jam 3, iya jam 3. Soalnya kan 2 jam dari Cikatomas ke Tasik tuh 2 jam kan. Nah aku udah nyampe tuh ya di Terminal Indihiyang. Udahlah turun aku dari travel ya. Terus bingung dong aku mau ke stasiunnya, udah mah aku nggak tahu ya stasiun Tasikmalaya itu di mana kan. Nah udahlah aku ada angkot tuh, angkot juga itu jarang banget, namanya juga hari raya Idul Fitri ya, pasti orang-orang tuh kerja aja libur gitu ya, kecuali ada Alfamart gitu ya yang buka. Nah ada tuh satu angkot, katanya neng mau kemana, katanya mau ke stasiun Tasikmalaya. Di mana sih mang, kata aku kan. Oh ya udah ayo, tapi bayarnya double ya, katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, kata aku. Udah tuh tadi kan ada kan di videonya tuh aku naik angkot. Nah itu penumpangnya cuma aku sama saudaraku doang, itu berdua, bener-bener berdua. Sama si amangnya, untungnya si amangnya tuh baik kan. Nah udah nyampe di Tasik, di stasiun Tasik. Udah tuh aku mencetak tiket kan. Habis itu lama lagi kan. Ternyata aku berangkatnya kan emang jam, kalau nggak salah tuh jam 8 malam ya. Iya bener jam 8 malam. Posisi aku jam 4 udah nyampe di stasiun dong. Mau ngapain aku di stasiun sebegitu lamanya, coba. Sama saudara aku kan udah lapar, udah beli makan, udah ini itu. Orang lain mah udah pada kemana, udah berangkat kali ya, udah nyampe lagi ke tujuannya. Ini mah aku belum berangkat coba. Nah dari situ aku memutuskan untuk ya cari musola. Aku bisa tiduran kan di musola tuh. Bener-bener aku mikirnya kayak gini ya ampun ini aku mau ke Bandung, mau ketemu doi gini-gini amat sih itu ya. Lika-likunya bener-bener ya ampun, itu pahit manisnya bener-bener ya Allah, Masya Allah banget pokoknya. Nah terus posisi kan itu aku baru pertama kali ke Bandung sendiri kan, bukan sendiri, gimana sih, sama temen cuma berdua, bener-bener gitu ya ke Bandung. Dan aku tuh belum tahu luas tentang Bandung gitu ya. Udah aku memberanikan diri, kalau misalkan aku nggak memberanikan diri kan kita nggak bakalan tahu dong gitu. Nah setelah itu udah tuh jam 8 malam kita berangkat dari stasiun Tasikmalaya kan. Udah mah keterlambatan kan. Terus ditambah lagi, aduh di keretanya tuh berisik banget ya ampun. Nah
Nah, habis itu kan nyampe ke Bandung, ke stasiun Kiara Condong itu jam 12 malam. Jam 12 malam, tepat banget jam 12. Kita bingung dong, udah malam. Mau cari hotel pun kita bingung karena kita tuh apa sih ya, nggak tahu luas tentang Bandung gitu. Kalau misal aku udah pernah ke Bandung sendiri, pasti aku beranilah, lebih berani ya. Ini aku jam 12 malam sama saudara aku berdua bingung mau tidur di mana. Posisi ke subuh tuh masih lama gitu, ke siang tuh masih lama kan. Nah, di situ aku memutuskan untuk tidur di stasiun. Bener-bener aku tidur di stasiun, di ruang tunggu sama saudara aku. Dan aku bener-bener kayak, ya ampun kasihan ya saudara aku dibawa apa sih, dibawa babalangsakan. Kalau misal kata orang Sunda ya, dibawa perih sama aku. Kasihan, ya ampun gitu ya. Nah udah sama dia tidur kan, kasihan, ya ampun, di ruang tunggu terus banyak nyamuk, ditambah lagi ya kita juga takut lah, namanya juga anak perawan kan. Terus posisi malam, tapi alhamdulillahnya banyak yang mau mudik kan. Emang kalau hari Lebaran tuh pasti stasiun tuh rame. Nah kita kan udah tidur di ruang tunggu. Nah habis itu aku lihat jam udah jam 4 tuh. Ya udah ya, aku tuh memutuskan untuk mencari masjid terdekat biar kita bisa mandi gitu. Dan nyatanya pas jeda tuh gak ada yang deket sama sekali. Tadinya aku mau ikut mandi di masjid, di musola stasiun, tapi katanya nggak boleh gitu ya. Jadi ya udah aku nyari masjid terdekat sama saudara aku kan. Itu posisinya aku jalan kaki, soalnya bingung kan, subuh masih ada gak sih Grab gitu ya malam-malam gitu. Kan posisinya itu jam 4 pagi, jam setengah 5-an pokoknya. Dan aku jalan kaki kayak ke perumahan gitu, kayak ke perumahan apa kemana gitu ya. Nah ada tuh satu masjid kan. Ya udah aku sama saudara aku di sana ikut mandi kan. Ya udah sekalian aku juga mau sholat kan. Mandi tuh ceritanya kita giliran sama saudara aku. Pokoknya ini ya ampun, kayak ya Allah kok pedih banget gitu. Udah mah jalan kaki dari stasiun ke masjidnya tuh lumayan jauh, tapi ya namanya gimana sih, perjuangan kali ya. Nah habis kita mandi, kita langsung sholat. Terus tadinya aku habis sholat tuh mau ya sekalian mau make upan gitu ya, make up di dalam gitu ya. Terus aku nge-charger juga di dalam masjid. Nah habis bapak-bapak itu udah pada pulang kan dari sholat subuh, udah pada pulang tuh. Kayaknya si marbot masjid itu nggak tahu kalau misalkan aku sama saudara aku tuh ada di dalam masjid. Kayaknya nggak tahu ya, mungkin juga namanya di kota kan, masjid itu pasti dikunci kan. Nah pokoknya ya ampun, ini antara sedih sama pengen ketawa ya gimana sih. Jadi pas kita lagi dandan tuh tiba-tiba si lampunya tuh dimatiin, terus kayak denger suara lah kayak dikunci gitu masjidnya. Terus posisi kita tuh di dalam, nggak ada pintu yang terbuka gitu. Ya ampun, aku di situ bener-bener aku nanya kan sama saudara aku, Neng ini gimana, ini dikunci kayaknya, kata aku kan. Ya Ite ini gimana atuh kita di sini, katanya ya. Ya ampun gimana ya, ya udah kita lanjutin aja ya, buat apa sih, lumayan juga kan buat charger, terus buat make upan juga. Nah abis kita make upan, kita baru gedor-gedor pintu kan. Pak, bapak, maaf pak gitu kan. Aku ya ampun kayak anak pulung. Ya Allah, bener-bener itu pengalaman aku yang antara sedih sama bahagia sama pengen ketawa banget itu mah. Gedor-gedor kan, terus bapak maaf, ini ada orang, aku kekunci di sini kan, kata aku. Terus kata si bapaknya kayak gini, kirain gak ada orang, maaf ya Neng, tadi sama bapak dikunci aja katanya, soalnya kalau nggak dikunci takut ada orang gila masuk, katanya gitu ya. Oh iya bapak nggak apa-apa, kata aku kan. Pokoknya di situ antara pengen ketawa sama sedih, ya Allah. Nah udah dibuka tuh sama si bapaknya, udah dibuka, terus aku langsung balik lagi ke deket stasiun, jalan kaki lagi dan jauh, tapi
kayak gimana sih, aku tuh semangat banget karena ya aku mau ketemu sama doi nih, aku mau ketemu sama doi, pengen lihat doi gimana sih perkembangan dia sekarang gitu kan. Nah kita jalan dan apa sih, aku nanya-nanya kan sebelum aku berangkat ke Bandung tuh, aku nanya-nanya nanti aku ke Pengalengan naik apa, nanti aku turun di mananya tuh kan, aku nanya dulu kan sama bapak aku. Terus sama bapak aku katanya nanti di apa sih di Lewi Panjang kalau nggak salah, di mana gitu ya, aku lupa. Nah terus kan abis aku jalan kaki dari masjid tuh, aku langsung naik angkot tuh, dan posisi pagi-pagi kan, namanya Bandung tuh dingin banget, yang namanya dingin, aduh ya ampun, nyampe aku tuh menggigil aja, udah mah aku pengen pup ya udah mah aku pengen pup, udah kebelet ya, namanya pagi pasti ya, udah mah kedinginan, udah mah angkotnya penuh banget, ya ampun, nyampe aku duduk tuh di depan pintu angkot itu, ya Allah, masya Allah banget pokoknya. Nah udah naik angkot kan, turun aku kalau nggak salah di Lewi Panjang, kalau nggak salah ya, soalnya aku lupa lagi. Nah terus abis itu aku nyari travel lagi kan, nanya Amang ini travelnya yang kemana, ini katanya yang ke Pengalengan Neng, ayo naik aja naik. Ya udah, kebetulan juga kan aku mau ke Pengalengan, ya udah tuh aku naik travel. Pertama tuh travelnya kosong nggak ada orang gitu, cuma aku sama saudara aku doang gitu, paling cuma ada bapak-bapak sama ibu-ibu di belakang gitu. Dan di jalan tuh banyak banget orang, ya Allah, nyampe aku duduk tuh di salon itu loh, salon kayak speaker musik ditaruh di bawah, terus aku duduk di situ. Dan saudara aku tuh kayak di di pahanya tuh anak kecil kayak udah punya anak gitu, ya ampun, bener-bener itu pengalaman aku, ya Allah, antara pengen ketawa sama ya ampun sedih banget ya, aku pengen ketemu doi gini banget gitu. Nah habis itu kan bener-bener yang namanya, maaf ya kalau kedengeran kereta api, emang berisik banget coba. Nah kan naik travel tuh bener-bener ya Allah, udah mah 2 jam kalau nggak salah perjalanan. Nah tuh 2 jam ditambah jalannya tuh belok-belok, pinggirnya tuh jurang, masya Allah banget. Pokoknya bener-bener kalau mau ke Pengalengan, kalau menurut aku mending pakai mobil pribadi daripada kayak aku kemarin, ya ampun banyak naik turunnya. Kalau misalkan kita nggak pandai menanya, kayaknya kalau kita nggak pandai bertanya, kayaknya udah dah salah mobil kayaknya dah. Tuh kan udah di jalan, ya Allah, pegel banget, udah mah dingin, pegel, belum makan posisi kan. Dan ternyata kirain aku itu turunnya di pas Secata di depannya, ternyata enggak, ternyata turunnya tuh di terminal pas di bundaran Pengalengan di pasar. Kalian yang pernah ke Pengalengan pasti tahu lah di mana itu terminal, di mana pasar kan. Nah aku turun di situ aku bingung lagi naik apa lagi, nggak tahu di mana sih Secata, ya ampun, masya Allah, udah mah aku naik turun mobil terus kan, bener-bener tuh udah turun terus banyak ojek. Nah banyak ojek, terus ya udah aku naik ojek aja sama saudara aku, jadi 2 ojeknya gitu kan. Kirain aku masih dekat, ternyata masih jauh, ternyata jauh lagi dari terminal tuh, jauh bener-bener, lumayan sih. Udah kan tadinya aku mau beli makan dulu kan, tapi doi aku udah ada WA katanya kesininya jangan siang-siang gitu kan. Ya udah aku memutuskan untuk ya udahlah langsung aja gitu. Nah di situ benar-benar aku udah nyampe tuh di depan Secata, ya ampun, aku nggak tahu tuh doi aku tuh yang mana, bener-bener nggak tahu, bener-bener gimana sih, kok sama banget semuanya gitu, kok sama-sama gundul, sama-sama mukanya tuh kayak sama semua kan. Terus kalau yang udah ada keluarganya kan langsung ikut sama keluarganya. Kalau yang belum ketemu sama keluarganya terus aja nyanyi sambil lari-lari bolak-balik gitu kan. Nah dia tuh aku nggak tahu ya doi aku yang mana sih gitu kan. Pas aku balik badan kan, terus dia tuh ada yang yang manggil aku dari belakang, manggilnya tuh kayak gini, Nelly katanya dari belakang. Aku gak berani tuh yang namanya nengok ke belakang, gak berani.
Aku malu ya ampun. Terus aku nengok aja, ya ampun, oh itu, kata aku, ya Allah kok beda banget ya, kok sekarang jadi beda, kata aku malu bener-bener. Terus aku ya udah nyamperin dia, terus dia tiba-tiba hormat dan bilang selamat pagi. Nah di situ aku langsung aja diteriakin sama temen-temennya, Widih Didi, katanya kan dia dibilangnya si Bebek, Widih si Bebek bawa cewek ke sini, bilangin dah sama pelatih, katanya gitu kan. Ya aku cuma bisa ketawa doang, soalnya di situ posisi aku gugup iya, malu iya, lapar iya, belum makan soalnya kan. Ya Allah. Terus udah tuh kita ke ke pohon-pohon pinus gitu kan. Di situ kan cerita-cerita gimana sih pendidikan kamu kan. Dan ketemu pokoknya aku happy banget. Dan tapi dibalik happy itu aku bener-bener lapar, ya ampun. Udah mah dinginnya, tahu kan Pengalengan tuh dinginnya kayak apa. Ditambah lagi aku belum makan, jadi kayak berjalan tuh kayak melayang. Nah setelah itu kan udah tuh aku nyari makan. Soalnya gimana sih ya, kalau kata sekarang ya, aku ada temen aku, padahal bukan temen sih, tapi pacarnya temennya abang aku. Kalau sekarang ya insya Allah aku kenal lah sama si tetehnya. Padahal mah aku teh nanya gitu, gak mau nanya biar ada temen gitu. Ya ampun, bener-bener itu perjuangan aku biar bisa ketemu sama doi itu. Jangan dikira kalau aku ketemu sama doi itu perjuangannya cuma berangkat gini-gini doang. Gak say, enggak, di luar dari ekspektasi. Realitanya ya ampun, kalau harus aku ceritain kan panjang tuh kan sekarang juga. Ya Allah kan Masya Allah banget pokoknya. Terus begitu pula dengan baliknya ya, aku sama naik travel, angkot, terus naik angkot lagi kan. Pas naik angkot pas aku mau balik lagi ke stasiun kan, pas naik angkot bener-bener aku, Amang cepetan, soalnya keretanya jam segini, Amang cepet atuh Amang. Kenapa sih Neng, bentar atuh Neng, dah Amang teh kudu nyari ini dulu, nyari penumpang dulu. Ih Amang udah baik hati, ayo atuh, kata aku kan. Udah tuh, udah mah dari parkiran sampai ke dalam tuh aku lari-lari, soalnya aku belum beli tiket kan. Terus yang pas itu kan masih ada promo kereta Pangandaran yang harganya cuma 1.000. Nah tapi aku tidak berkesempatan untuk naik yang 1.000 itu, sayangnya ya ampun. Nah ya udah aku beli tiket aja kan, kebetulan pas itu lagi ada promo dari 600 jadi 300 gitu kalau nggak salah. Ya udah kita balik aja, aku dijemput sama orang tuaku di Banjar. Udah deh habis itu temen gaje kan ya ceritanya. Kalau misalnya kalian gak suka nggak apa-apa sih, di skip aja ya, soalnya emang bener-bener gaje. Aku juga kan bingung aku mau cerita apa. Ya udahlah, aku mau cerita gimana perjuangan aku gitu. Nah tapi buat teman-teman yang belum subscribe ya tolong subscribe dulu ya. Yang belum like juga tolong like dulu ya, apalagi yang video aku yang kemarin yang ini nih, kalian tolong ya bantu tonton juga, karena subscribe kalian itu adalah penyemangat buat aku. Nah aku nitip pesan aja buat teman-teman, kalau misalkan abangnya yang lagi pendidikan di Secata Pengalengan itu, kalau misalkan ada pesiar, kalau pesiar kan emang mereka yang keluar kan. Kalau misalkan ada pembesukan terus kalian pengen ketemu, mendingan kalian pakai mobil pribadi, kalau enggak juga pakai motor juga nggak apa-apa, daripada kayak aku gini. Aduh ya ampun, Masya Allah banget. Jangan pakai gini-ginian kayak aku, jangan dah. Udah pokoknya kalian harus pakai mobil pribadi, jangan ngerasain kayak aku gimana sih sedihnya, ya ampun bener-bener ya. Pokoknya semangat juga buat teman-teman yang lagi pada LDR, jaga kepercayaan kalian, apalagi sabar ya, karena jarang ketemu pasti banyaklah problem gitu kan. Karena ya namanya juga LDR, gimana sih ya, kadang percaya itu jadi menyurut gitu, sama halnya dengan aku. Nah jadi sekian aja videonya, mohon maaf kalau misalkan aku ngomongnya agak kecepetan atau aku ngomongnya agak balelol, ya maaf banget ya, soalnya aku kan bukan orang yang bisa banget ngomong bahasa Indonesia, enggak, soalnya aku kan asli Sunda. Jadi ya wajarlahnya misalkan aku teh pacampur gitu ngomongnya, ya nggak apa-apa ya. Pokoknya ya
Makasih banget buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah nonton juga. Terima kasih banget. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya dengan cara klik yang tanda merah tuh. Terus klik juga notifikasinya ya, loncengnya. Makasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum.